Sudah Pak ya? Iya Pak, Bismillahirrahmanirrahim. siap. Assalamualaikum Aktifkan warahmatullahi rekodnya Pak. wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah di kesempatan pagi hari ini Bapak bisa berjumpa kembali dengan anak-anakku semuanya dalam keadaan walafiat. Bagaimana kabarnya semua anak-anakku sekalian? Sehat? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Masya Allah. Baik anak-anakku sekalian, kita di pagi hari ini sebelum pembelajaran, Abi atau saya mau menyampaikan tentang kegiatan-kegiatan pembelajaran kita pagi hari ini. Kita awali dulu dengan berdoa. Saya mohon kepada Ketua Kelas Bapak Muhammad Alidin, Bapak Muhammad Alidin untuk pimpin doa kita di kesempatan pagi ini kepada Pak Muhammad Alidin. Baik Pak. Silakan. Duduk siap, sikap berdoa, tangan diangkat, kepala ditundukkan. Ista'id, adua, ida. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba Bil islami dinan wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Beri salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, terima kasih Ananda Muhammad Alidin, luar biasa anak-anakku sekalian yang hebat. Kita berikutnya ya, Abi atau Bapak akan mengabsen dulu. Ada yang tidak hadir hari ini? Coba kita Hadir semua satu-satu dulu, Pak. Nak, ya. Hadir semua Pak. Oke, baik. Lutfia Tunisa hadir. Hadir Pak. Muhammad, oke, semuanya masuk. Oke. Muhammad Alidin masuk. Hadir. Masuk ya. Nurdiati masuk. Nur Hasanah masuk. Baik. Alhamdulillah kita semuanya dalam keadaan sehat jasmani dan rohani. Akhirnya kita bisa melanjutkan pembelajaran kita. Baik, anak-anak sekalian. Sebelum kita mulai pelajaran, Abi mau menyampaikan dulu kepada anak-anakku sekalian, adakah yang masih ingat pelajaran sebelumnya terkait dengan huruf hijaiyah? Masih ingat nggak ya? Alhamdulillah. Masih ingat semua. Masih. Huruf hijaiyah ada berapa? Iya. Semuanya? Ada 20? Ada 28. Ada 29. Oke, luar biasa. Sekarang kita akan mulai pelajaran yang baru, Nak, ya. Oke, sekarang kita mulai dengan pelajaran tentang tujuan pembelajaran dulu. Tujuan pembelajaran ini ada 3, Nak, ya. Kita mulai. Satu adalah menceritakan 3 peristiwa penting dalam kehidupan Nabi Muhammad SAW. Ini tentang keteladanan Nabi Muhammad. Kemudian yang kedua adalah mengidentifikasi atau melihat 3 sifat terpuji pada diri Nabi Muhammad. Kemudian yang ketiga adalah menerapkan 1 sifat terpuji pada diri Nabi Muhammad dalam kehidupan kita sehari-hari. Dari 3 ini anak-anakku sekalian, Abi akan menyampaikan satu saja tujuan pembelajaran karena mengingat waktu kita sangat terbatas, sehingga nanti apa yang Abi sampaikan ini mudah-mudahan bisa kita amalkan dalam kehidupan kita terkait dengan akhlak terpuji pada diri Nabi Muhammad. Baik, yang pertama adalah peristiwa penting dalam kehidupan Nabi Muhammad SAW. Kita mengaku sebagai Nabi Muhammad, maka kita harus, anak-anak sekalian ya, harus mencintai Nabi Muhammad sepenuhnya. Kita akan mengetahui dari kelahiran Nabi Muhammad
sampai dengan masa tumbuh kembangnya, sampai dengan meninggalnya Nabi Muhammad. Ada 3 fase ini, ada 3 tahap ya. Ada kelahiran Nabi Muhammad, kemudian Nabi Muhammad menerima wahyu, kemudian hijrah Nabi Muhammad dari kota Mekah ke kota Madinah. Nah, jadi anak-anakku sekalian, dari perjalanan Nabi Muhammad ini luar biasa. Nabi Muhammad itu sangat dipuji oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an. Anakku sekalian tahu enggak? Surat Yasin, kemudian ada lagi surat Al-Muzammil, kemudian surat Toha itu adalah pujian panggilan terkasih, panggilan tersayang dari Allah untuk Nabi Muhammad loh. Oke. Kemudian yang berikutnya anak-anakku sekalian, terkait dengan itu semua, kita akan juga melihat sifat terpuji apa sih dalam diri Nabi Muhammad yang menjadi ikon dalam diri Nabi Muhammad, tidak seperti nabi-nabi yang lain. Nah, anak-anakku sekalian, coba kita lihat ya. Coba saya minta salah satu dari anak-anakku yang istimewa ini, yang hebat ini, coba Ananda Nurdiati. Iya, Pak. Ananda Nurdiati, coba itu sifat Nabi Muhammad yang pertama apa yang ada di layar? Sidik, Pak. Oke, sidik. Wow. Nah, sifat Nabi Muhammad yang sidik ini adalah sifat yang betul-betul anakku sekalian yang dapat ya sangat jujur dalam kehidupannya. Apa yang diucapkan itu benar. Nah, kalau kita sebagai umat Nabi Muhammad, sebagai anak-anak yang menjadi kerinduan Nabi Muhammad, maka kita juga harus berkata jujur kepada orang tua kita, kepada adik-adik kita, kepada guru-guru kita. Tidak boleh berbohong. Antara ucapan dan perbuatan harus sejalan. Oke. Nah, itu sifat yang pertama. Sifat ada dalam diri Nabi Muhammad, sifat sidik. Nah, kemudian saya minta, Bapak minta kepada Ananda Nur Hasanah, ada di layar itu ada sifat yang kedua yang paling luar biasa juga. Apa tuh? Kalau boleh bisa dibaca? Dapat dipercaya, amanah ya Pak Guru ya. Oh iya, Masya Allah. Iya, dapat saya dipercaya belum sih Pak, amanah. ditunjuk-tunjuk. Nunggu-nunggu dari tadi. Kok Bapak pilih kasih sih? Siap. Anak baru itu, Pak. Iya, anak. Murid baru. Iya, ini ketua kelasnya ya. Pak Irawan ini apa namanya, Ananda Irawan ini ya? Bukan Pak, saya pindahan. Soalnya Oh, kemarin kelas di pindahan. sekolah saya pindah ke sini. Siap. Sekolahnya kena banjir, Pak. Baik. Kita mulai lanjut ya. Jadi Lanjut. Ya, dalam Pak. diri Nabi Muhammad itu ada namanya sifat amanah, anak-anakku sekalian. Amanah ini adalah dapat dipercaya. Dapat dipercaya. Ini anak-anakku tahu nggak? Ternyata orang-orang yang musuh Nabi Muhammad saja, ada Abu Lahab, ada Abu Jahal, bahkan ada warga-warga yang lain pada suku Quraisy yang menentang Nabi Muhammad, anak-anakku sekalian. Ternyata mereka juga sangat mempercayai kepada Nabi Muhammad, tapi mereka nggak yakin dengan Nabi Muhammad. Mereka percaya. Ternyata dulu anak-anakku sekalian ya, ada satu kesempatan di mana orang-orang seperti yang menentang Nabi Muhammad itu menitipkan uang mereka kepada Nabi Muhammad loh. Iya, saking percayanya kepada Nabi Muhammad. Jadi sifat percaya ini juga harus kita bawa dalam kehidupan kita sehari-hari. Contoh nih, saya mau tanya kepada Ananda Fatur Rahman. Ananda Fatur Rahman, kalau seandainya disuruh ibunya beli beli bumbu di apa namanya ya, di warung, dikasih uang 5.000, beli bumbu harganya 3.000, kira-kira uang kembaliannya dikembalikan apa untuk jajan? Enggak kayaknya Pak. Hah? Nggak boleh itu, Pak Irawan nakal, Bu. Ananda Irawan aja lah, Ananda Irawan. Kalau dikasih mamanya uang 5.000, disuruh beli bumbu harganya 3.000, 2.000-nya dikembalikan apa untuk jajan? Ananda... Jajanin Pak, dijajanin biasanya. Nggak tahu, soalnya nggak pernah dikasih kembalian sama tukang warungnya Pak. Nah, jadi kalau nggak dikasih kembalian, tanya
Tanya sama tukang ininya, tukang warungnya, kenapa nggak dikembalikan, kan harganya 3.000. Kata ibu Nah, saya nggak boleh jadi banyak tanya, Pak. Makanya saya diam. Yang nggak oke. dikembalin Pak orang Jadi anak-anakku sekalian, ternyata sifat amanah ini juga harus kita apa? Kita kerjakan dalam kehidupan kita sehari-hari juga. Terkait dengan apa? Terkait dengan kepercayaan orang tua, amanat orang tua, atau amanat-amanat yang lain. Atau kita di dalam kelas dikasih apa sebagai ketua kelas, kemudian kita sebagai apa namanya kegiatan dalam satu organisasi kecil ya, anak-anakku sekalian, ada ketua kelasnya, kemudian ada yang lainnya dikasih kepercayaan mari kita jalankan dengan sebaik-baiknya ya enaknya itu adalah amanat atau amanat itu akan diminta pertanggungjawaban oleh Allah. Kemudian cerdas, wow ini cerdas Pak Kona. Jadi kita ini ternyata juga harus cerdas. Cerdas itu dimulai dari mana anak-anakku sekalian? Dari belajar. Belajar. Dari belajar sering membaca, melihat, paham, mendengar, paham. Jadi Allah menciptakan seluruh panca indera kita ini anak sekalian untuk apa namanya sumber ilmu semuanya. Ada telinga, ada mata, ada mulut, bahkan semua tentu apa namanya organ tubuh kita ini adalah bagian dari alat-alat Allah untuk kita mendapatkan ilmu yang banyak. Nah, kemudian yang terakhir anakku sekalian adalah menyampaikan atau tabligh. Tabligh ini apa? Menyampaikan. Kata Rasulullah SAW, "Kullau kana murron." Katakan walaupun pahit. Pahit. Jadi sebagus apapun perkataan, kemudian kalau cuma berada dalam diri kita itu tidak akan efektif. Apabila kalau ada informasi, kemudian ada amanat, amanat itu kita harus sampaikan. Menyampaikan amanat itu juga harus lembut. Walaupun maksud kita bagus, anak-anakku sekalian, tapi cara-caranya juga harus bagus. Sehingga apa yang kita sampaikan kepada orang-orang itu akan direspon dengan baik atau dipahami dengan baik. Baik anak-anakku sekalian, itu terkait dengan sifat terpuji pada diri Nabi Muhammad SAW. Nah, dalam kehidupan sehari-hari anak-anakku sekalian, maka sifat-sifat jujur tadi, sidik, ada amanah, kemudian kita kerjakan dalam kehidupan sehari-hari ya. Kemudian selalu berkata benar, tidak sombong, mengakui kesalahan jika ada kekeliruan, menyampaikan informasi kepada orang lain dengan benar. Sekarang ini anak-anakku sekalian, kalian ini kan pegang HP, sering pegang HP, maka jangan sampai kita juga harus apa namanya, jangan sampai menyebar hoax atau apa namanya informasi yang nggak bagus kepada orang sehingga mereka juga akan paham apa yang kita sampaikan dengan apa namanya berita yang benar. Oke, anak-anakku sekalian, sampai di sini kira-kira ada yang mau ditanyakan tidak ya? Enggak, Pak. Udah ngantuk saya. Enggak, Pak. Oke. Kalau belum Udah kalau paham, nggak ada Pak. pertanyaan, Abi kasih ice breaking dulu sebentar ya, Iya, biar lebih semangat lagi. Emang ngasih Siap, Ya. es Pak ya? Pak. Oke, Mau, Pak. mau ngasih ya, es apa, Baik. Pak? ya, Pak. Ice breakingnya adalah sekarang saya bilang tepuk pagi, maka teman-teman anak-anakku tepuk 1 ya. Ya, Kemudian kalau Pak. siang tepuk Ya. 2, kalau malam tepuk 3. Oke, Kalau tengah siap? malam tepuk apa, Pak? Tengah Oke, malam. Pak. Tiga, Gimana Rahman Nanda? loh, 3. Kalau tepuk 1, kalau Abi bilang tepuk pagi maka tepuk 1. Kalau Abi bilang Ya. tepuk siang maka tepuk 2. Kalau malam tepuk 3. Oke Ya, ya, siap ya? Oke, Abi. kan Siap. tiga. Abi. Siap, latihan fokus. Tepuk malam. Oke, tepuk siang. Oke, tepuk pagi. Mau tepuk sambal ya, Abi ya? Pedas apa tepuk sambal pedas. Oke, itu biar mengembalikan semangat kita untuk belajar kembali gitu ya. Lanjut, anak-anakku selain ya. Ya, Bi. Nah, sekarang kita akan diskusi sebentar. Ada beberapa apa namanya materi yang sudah Abi sampaikan tadi. Kemudian Abi akan memberikan kesempatan kepada kalian untuk membuat beberapa kelompok dengan pertanyaan-pertanyaan yang Abi berikan terkait dengan sifat terpuji pada diri Nabi Muhammad SAW. Oke. Kemudian pertanyaan yang
pertama adalah amanat atau sifat amanah dalam diri Nabi Muhammad itu kalau dalam bahasa Arab itu disebut apa kira-kira? Oke, nanti bisa Dapat dijawab ya. dipercaya. Nanti bisa dipercaya. Kemudian siddiq itu artinya apa? Kemudian fatonah itu artinya apa? Kemudian tabligh atau tabligh itu artinya apa? Nanti kalian diskusikan dengan materi yang sudah Bapak sampaikan, atau Abi sampaikan tadi. Nanti kalian bisa menjelaskan atau menyampaikan hasil temuannya, hasil diskusinya kepada Bapak. Oke, waktu kalian 5 menit cukup ya? Cukup. Oke, cukup. Oke, ternyata sudah ya? Sudah, Pak. Baik. Nah, sekarang ternyata luar biasa. Kalian sudah menyampaikan semua hasil diskusinya, hasil presentasinya terkait dengan pertanyaan-pertanyaan tadi. Baik, anak-anakku sekalian, terakhir dari Abi kepada kalian semua sebelum kita kembali ke tempat ke rumah kita, Abi sampaikan satu kalimat motivasi buat kalian semua bahwa tidak ada yang sia-sia Allah ciptakan kita. Artinya Nabi Muhammad SAW itu adalah anak manusia pilihan. Nabi Muhammad itu adalah yatim piatu anak-anakku sekalian. Kalian punya ayah, punya bapak. Nabi Muhammad tumbuh kembang tidak didampingi ayah ibundanya. Maka apapun kita harus semangat dalam belajar. Kemudian jangan sampai membuat orang tua itu sedih gara-gara kita tidak semangat dalam belajar. Itu saja anak-anakku sekalian. Nangis saya Pak Abi, nangis saya, sedih. Baik, demikian anak-anakku sekalian, kita akan ketemu berjumpa di lain kesempatan di waktu yang lain, insya Allah. Abi doakan semuanya mudah-mudahan menjadi anak yang hebat, anak yang soleh dan soleha. Amin. Peci Abi sama peci Alidin sama ya Abi ya? Sama. Beli di mana Abi? Kemarin barengan tahu belinya barengan. Oh iya. Baik, kita tutup dulu pelajaran kita pagi hari ini. Kita berdoa bersama-sama dengan doa kifar majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih Abi.